Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Klopp konfirmasi Liverpool lakukan perubahan formasi lagi. Jurgen Klopp mengkonfirmasi perubahan formasi lain di pertandingan Liverpool dengan Napoli meskipun peran Curtis Jones dapat bergeser ke lini tengah. Dalam beberapa pekan terakhir, The Reds telah bermain dengan salah satu dari dua iterasi dari sistem 4-4-2 dengan dua pertandingan terakhir menggunakan sistem lini tengah berlian. Ketika lembar tim dirilis untuk pertandingan grup A dengan Napoli, diharapkan bentuk yang sama akan dipertahankan dengan Jones ditempatkan sebagai nomor 10. Tetapi berbicara kepada BT Sport menjelang kick-off, Klopp malah mengungkapkan bahwa timnya akan kembali ke 4-3-3. Itu berarti lini tengah tiga pemain Fabinho, James Milner, dan Thiago dengan Mohamed Salah kembali ke sayap kanan dan Roberto Firmino penyerang tengah. Menariknya, Jones mengambil peran sebagai pemain sayap kiri setelah menghabiskan sebagian besar karir seniornya di bawah Klopp sebagai gelandang tengah. Kami ingin memainkan 4-3-3, tapi itu sulit, kata manajer The Reds. Curtis akan bermain di sayap kiri, kami harus menggunakan sayap kami, tetapi di sisi lain, sangat penting kami harus bertahan dengan baik. Kami harus kompak dalam semua situasi, jadi saya pikir masuk akal untuk kembali ke sistem yang biasa kami gunakan. Ini menunjukkan fleksibilitas Jones yang tetap menjadi salah satu pemain muda paling berbakat di Liverpool. Sang manajer dapat menggunakannya di lini tengah 2 orang atau sebagai gelandang kiri di 4 gelandang sejajar dan di posisi nomor 8 atau nomor 10 dalam sistem lini tengah berlian. Salah, semoga Liverpool lebih pede. Liverpool mengalahkan Napoli yang lagi on fire musim ini. Mohamed Salah berharap kemenangan ini bisa memicu kepercayaan diri pemain The Reds. Liverpool menjamu Napoli pada matchday 6 Grup B Liga Champions 2022-2023 di Anfield, Rabu 2 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool tidak diunggulkan menang karena performa buruk mereka belakangan ini. Liverpool baru saja menelan 2 kekalahan beruntun dari tim papan bawah Liga Inggris, sementara Napoli justru on fire berbekal 17 laga tanpa terkalahkan, termasuk 13 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Namun, Liverpool membuktikan kalau mereka tetap nama besar di Eropa. Napoli diredam sepanjang 90 menit sebelum 2 gol di 10 menit akhir laga dari Salah dan Darwin Núñez membuat si merah menang 2-0. Hasil ini memang tak cukup mengantarkan Liverpool lolos ke 16 besar sebagai juara grup. Namun, ini bisa jadi momentum untuk para pemain membawa Liverpool melaju kencang setelah tersendat-sendat selama 3 bulan pertama musim 2022-2023. Rasanya menyenangkan bisa menang atas salah satu tim terbaik dunia. Kami hanya perlu mempertahankan performa ini hasil bagus untuk kami, memberikan kami kepercayaan diri lebih, ujar Salah kepada BT Sport. Liverpool masih punya 3 laga lagi sebelum jeda Piala Dunia 2022, yakni kontra Tottenham Hotspur tandang dan Southampton kandang di Premier League, serta kontra Derby County di babak ketiga Carabao Cup. Kami hanya perlu fokus di Liga, pada akhirnya kami mendapatkan hasil bagus di sini, yang mana itu sangat penting. Kami bermain sangat menghadapi tim kuat, imbuhnya. Liverpool ingin datangkan Konrad Laimer dari RB Leipzig pada bursa transfer Januari. Demi mengatasi masalah gelandang, Liverpool ingin mendatangkan Konrad Laimer dari RB Leipzig pada bursa transfer musim dingin Januari 2023. Liverpool memulai musim 2022-2023 dengan inkonsistensi yang ditunjukkan sebagai sebuah tim. Salah satu posisi yang disoroti adalah kreativitas lini tengah yang menurun drastis dibandingkan musim 2021-2022. Musim lalu, The Reds mampu memainkan seluruh laga hingga akhir musim dan kompetitif di berbagai ajang. Hal ini disebabkan oleh gagalnya Liverpool merekrut Aurelien Tchouameni dari AS Monaco pada bursa transfer musim panas 2022. Arthur belum tampil sama sekali dan harus menepi akibat cedera hingga 4 bulan ke depan. Selain itu, beberapa pemain lainnya juga mengalami cedera seperti Alex Oxlade-Chamberlain dan Naby Keita.
Kini hanya tersisa pemain-pemain muda minim pengalaman dalam nama Harvey Elliott, Fabio Carvalho, dan Curtis Jones. Gelandang andalan seperti Fabinho, Thiago Alcantara, hingga Jordan Henderson mengalami pasang surut konsistensi. Ditambah lagi usia mereka yang sudah 30 tahunan membuat performa perlahan menurun dan intensitas permainan berkurang. Melansir dari Daily Mail, demi mengatasi permasalahan gelandang, Liverpool berniat bergerak pada bursa transfer musim dingin Januari 2023. Konrad Laimer dari RB Leipzig adalah kandidat terkuat yang bisa diamankan tanda tangannya. Kontrak pemain internasional Austria itu akan berakhir pada akhir musim ini dan terbuka untuk menerima tantangan baru ke Liga Inggris. Namun, sang pemain dilaporkan merupakan fans Liverpool, sehingga hal ini menjadi kelebihan tersendiri. Jurgen Klopp dipastikan tidak akan mundur dari kursi kepelatihan Liverpool. Kendati Liverpool baru saja merasakan kemenangan kontra Napoli di Liga Champions 2022-2023, secara keseluruhan performa skuad asuhan Jurgen Klopp masih nampak mengecewakan, terlebih saat menjalani Liga Inggris. Hal itu disebabkan karena mereka sedang terdampar di peringkat ke-9 klasemen sementara usai merasakan 2 kali kekalahan beruntun melawan tim promosi Nottingham Forest dan Leeds United. Melihat inkonsistensi performa yang dialami The Reds, nampaknya juga akan berdampak ke dalam masa depan dari Klopp. Walau masih terikat kontrak sampai tahun 2026, dirinya dirumorkan mulai memikirkan untuk mundur selepas musim berakhir. Adanya rumor seperti itu, Mark Korsike selaku agen dari pelatih asal Jerman tersebut justru membantahnya. Dirinya menegaskan bahwa kliennya masih mempunyai komitmen di Anfield Stadium, sehingga tak pernah memikirkan untuk mengakhiri kerjasamanya lebih cepat. Saya pastikan Klopp tidak berpikir untuk tinggalkan Liverpool. Faktanya, pemilik klub sudah tahu bahwa masalah pada musim ini pasti muncul setelah melewati musim lalu yang begitu intens, ujar Korsike dari Goal. Klopp sangat menikmati dukungan dari pemilik klub dan selalu berhubungan rutin dengan mereka. Dia mencintai klub, tim, dan supporter serta berkeinginan untuk terus melanjutinya sekaligus menuntaskan periode transisi di Liverpool, tutupnya. Mendengar pernyataan itu, maka tugas klub adalah segera mungkin bisa membangkitkan performa para anak asuhnya. Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.